Jadi tapi jangan dibayangkan kalau ilmu pertanian itu kemudian ngapain sih nyangkul gitu ya. Enggak, kayak saya juga pertanian Nyabit. tapi enggak nyangkul kok, Betul Bu. nih ada contohnya nih Mas Ya, Dodi kayak betul. hitam-hitam banget kan. Jadi buat teman-teman nih ya yang belum belum punya pandangan nih pengen kuliah di mana, mau ngapain, bisa gabung Betul. aja di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami di TV channel UMNU Kebumen, Imres All. Baik teman-teman semuanya, nanti kita akan berbincang-bincang kembali, akan mewawancari narasumber kita, dan nanti kita akan mengetahui informasi-informasi yang ada di UMNU Kebumen. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan lagi, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya dulu untuk perkenalan. Nama saya Dodiawan, saya dari Prodi Agroteknologi UMNU Kebumen, sekarang semester 5, dan saya ditemani wanita cantik nih. Namanya siapa? Biar teman-teman semuanya tahu, boleh perkenalan dulu nggak, Mbak? Silakan. Perkenalkan, nama saya Agustin Ningsi, biasa dipanggil Agustin. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 3 nih dari UMNU Kebumen. Oke, Mbak Agustin ya. Dan Ya. nanti Mbak Agustin kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Mungkin teman-teman semuanya biar nggak terlalu lama menunggu siapa beliau, kita panggil saja langsung ya Mbak Agustin Iya, ya. benar sekali. Beliau adalah Bu Renanti Lunadiah MB ya. Oke teman-teman semuanya ya, kita sudah kedatangan langsung narasumber kita. Kita sudah lihat bersama dan di tengah-tengah kita ya Mbak Agustin ya. Ya, Mungkin sebelum kita lanjut Bu Rena nih ya, mungkin teman-teman semuanya yang ada di rumah belum tahu Bu Rena itu siapa sih, asalnya dari mana sih, dulu pendidikannya di mana sih. Boleh nggak Bu dikenalkan dulu sedikit buat teman-teman semuanya biar tahu ya Mbak Agustin ya. benar sekali, bisa Oke, perkenalan dulu. thank you Mas Dodi, Mbak Agustin. Kenalan dulu nih ya pertama Iya. ya. Oke, tadi nama saya sudah disebutkan ya, Renanti Lunadiah, walaupun nggak lengkap ya, Renanti Lunadiah Aprilia. Oh iya, betul. Ada Aprilianya. Berarti lahirnya bulan April nih ya Bu. Bukan Desember. Enggak, ya betul. Saya lahirnya bulan April, Pak. Tanggalnya nggak usah ya. Dan Ya, tahunnya nggak usah. apa lagi? Nanti kelihatan tua banget gitu kan. Saya lahir di Surabaya, tapi saya sebenarnya bukan asli orang Kebumen. Saya lahir di Surabaya. Saya sampai junior high school itu di Surabaya. Terus senior high schoolnya saya pindah di Kebumen 3 tahun. Setelah itu saya pendidikan S1-nya itu di Jenderal Sudirman University, Mbak. Luar Di biasa Unsur, berarti ya Mbak Agustin ya. jurusannya hortikultura. Terus lulus tahun 2010. 2010 saya udah lulus. Kemudian 2012 saya melanjutkan studi saya magister masih sama di Jenderal Sudirman University. S2-nya itu selesai tahun 2014. Terus 2015-nya langsung di UMNU Kebumen. Saat Berarti ini sudah 7 tahunan ya Bu di UMNU Kebumen sendiri ya Bu. iya, betul, dari tahun 2015. Kalau melahirkan enggak dari awal-awal banget sih. Kalau UMNU itu kan dari 2014 ya. Kita memang tapi baru menerima mahasiswa itu 2015. Nah, saya tuh gabung pas ospek pertama gitu. Wow, Iya. Luar biasa Gimana berarti itu ya. rasanya, Ibu? Iya, gitu. Terus sekarang saya lagi sekolah lagi di Universitas 11 Maret Surakarta, Wah, S3. apa aja isinya Bu? Nanti saya dan Mbak Agustin akan intinya menggali pertanyaan-pertanyaan itu kepada Bu Renanti. Satunya namanya Fakultas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari agroteknologi dan peternakan. Terus yang kedua itu kita ada Fakultas Teknik yang terdiri dari teknik informatika dan teknik sipil begitu. Bisa tolong jelaskan gambaran dari masing-masing prodi tersebut, Ibu? Mungkin kayak agroteknologi isinya Itu apa sih apa, Bu? Peternakan ya, apa sih atau Bu? Ya mempelajari gitu buat apa, teman-teman dan semua di kedepannya rumah itu bagaimana? tahu. Kayak gitu Bu. Oh, oke. Baik, yang pertama mungkin dari prodinya saya dulu. Kebetulan saya sekarang didapuk di dosen agroteknologi Wah, begitu ya. Jadi
salah satu dosen agroteknologi. Di agroteknologi itu yang dipelajari itu tentang budidaya ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu agroteknologi itu sebenarnya gabungan dari 5 pembelajaran. Di dalamnya ada hama penyakit, pemuliaan tanaman, tanah, hortikultura juga masuk di agroteknologi, dan yang mendominan itu adalah agronomi sebenarnya. Nah, terus kalau yang dipelajari tentang ilmu-ilmu pertanian seperti itu ya. Jadi tapi jangan dibayangkan kalau ilmu pertanian itu kemudian ngapain sih nyangkul gitu ya. Enggak, kayak saya juga Nyabit, pertanian tapi enggak nyangkul kok, betul Bu. nih, ada contohnya nih Mas Ya, Dodi, kayak betul. hitam-hitam banget kan. Mas Dodi kan nggak terlalu hitam banget ya. Oke. Jadi yang dipelajari itu nggak melulu semua yang ada di lahan ya. Kalau misalnya tertarik pada budidaya hortikultura, biasanya kita ada di greenhouse, juga ada di rumah kaca, ada hidroponik, aeroponik, aquaponik gitu. Kalau yang tertarik pemulihan tanaman, kita juga ada bioteknologinya gitu ya. Jadi nggak melulu tentang menyangkul dan menyabit. Mungkin kita ada yang namanya sambung varietas, nyiptain varietas baru, pertanian baru, dan seterusnya. Ya, gitu. itu kalau agroteknologi. Kemudian yang kedua, Bu, kalau peternakan nih, Bu. Betul, kalau peternakan itu juga sama ya teman-teman ya, jangan dikira kalau peternakan itu mainnya gaulnya gitu kan, gaulnya cuman sama ayam, Sama ember sama mungkin sapi juga ya, Bu. gitu ya. Nggak gitu juga gitu ya. Jadi teman-teman di peternakan itu juga nanti bakalan lebih luas lagi ininya apa, pemahamannya tentang peternakan. Gimana sih caranya inseminasi buatan gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana caranya pertanian modern itu seperti apa, yang tidak identik dengan bau-bau itu caranya gimana sih. Nah, itu kita juga pelajari di situ. Pokoknya peternakan itu tidak melulu yang peternakan itu nggak melulu yang harus berkotor-kotoran gitu ya. Sekarang banyak loh petani-petani milenial gitu kan yang punya usaha di bidang pertanian dan peternakan, dan bahkan untungnya sangat besar. Contohnya aja itu Mas Hermawan ya. Mas Hermawan tahu ya. Itu Iya, sebenarnya tahu, dia Bu. jurusannya keperawatan loh. Nah, ini teman-teman peternakan nih ya, jangan sampai mau ladangnya itu kemudian diambil sama orang lain. Betul. Nah, jadinya silakan ya, semangat, karena selama kita masih butuh makan gitu ya, makannya masih berupa nasi dan juga butuh gizi. Betul, iya, Gizinya berupa daging, protein, dan sebagainya, itu kita masih butuhkan fakultas pertanian dan peternakan. Silakan. Terus kemudian kalau yang di teknik informatika itu jelas ya, teknik informatika itu kita akan belajar tentang berbagai macam digital. Kalau nggak salah itu ada namanya digital forensik gitu ya. Digital forensik itu nggak cuma dokter aja loh yang ada forensiknya ya, digital. Jadi di sana itu kayak gimana sih caranya menelisik suatu kasus berdasarkan catatan digitalnya gitu. Nah, itu namanya digital forensik, asik banget. Terus ada juga digital planner gitu ya. Kalau nggak salah namanya eco technopreneurship. Nah, itu bagaimana sih kita ini yang lagi nge-in nih Mas Dodi, Mbak Agustin lagi nge-in kan? Sekarang itu apa namanya, berdagang atau para milenial muda itu memanfaatkan digital untuk faktor ekonomi, menaikkan Ya, sekarang faktor juga banyak kayak gitu ya, Bu. Ya, yang betul. Dan ini generasi kayak yang mungkin kayak masih sekolah udah bisa memanfaatkan. betul, dan ini gadgetnya buat menjadi cari uang salah gitu. satu program studi favorit juga di Fapertek Mas. Jadi mahasiswanya juga banyak gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini juga luar biasa juga, mahasiswanya cukup banyak seperti itu. Iya, apalagi sedang COVID ya, Bu. Betul, apalagi lagi COVID gitu kan. Itu banyak sekali teman-teman teknik informatika. Dan yang terakhir ada teknik sipil ya, Bu. Betul, yang terakhir Ya, itu ada teknik teknik sipil, sipil. Teknik sipil itu lebih banyak mempelajari, sebenarnya gini, saya tuh juga mempelajari sipil itu, saya kira itu melulu tentang bangunan gitu ya. Ada bangunan, aspal, jalan, infrastruktur gitu ya. Ternyata enggak loh, di teknik sipil itu juga ada mempelajari tentang lingkungan gitu. Gimana sih caranya membuat ada air bersih dalam suatu lingkungan yang nggak ada air bersihnya, misalnya seperti itu. Dan juga di teknik sipil itu juga mempelajari tentang aturan-aturan lalu lintas, itu juga dipelajari di sipil gitu ya. Jadi memang teman-teman ya, kalau tertarik dengan infrastruktur, bangunan, terus lingkungan, dan pokoknya ada sekitar kita di kehidupan bermasyarakat itu, pas, monggo silakan untuk bisa masuk ke sipil. Mungkin seperti itu ya Gambarnya kayak gitu gambarannya, ya, Mbak kurang Agustin ya. lebih. Udah jelas berarti ya, Mbak Agustin ya. Jelas. Jelas. Kemudian gini, Bu, tadi kan udah ada ya dijelaskan prodinya ada 4, kemudian gambarnya sudah dijelaskan. Yang saya tanyakan gini, Bu, kayak mahasiswa sendiri itu kan nggak melulu ya kuliah, belajar, kemudian pulang. Ada suatu yang namanya organisasi. Ada nggak sih, Bu, kayak himpunan mahasiswa yang kayak misal
di agroteknologi mungkin ya kayak sendiri ada yang namanya Hima Agrotek gitu. Ini ada berapa sih Bu organisasi Hima di dalamnya Bu? Bisa dijelaskan nggak buat teman-teman semuanya? Ya, kalau Hima itu biasanya kita ngikutin program studinya ya. Kalau misalnya tadi kan ada 4 program studi ya, berarti ada terdiri dari 4 Hima juga gitu, ada 4 Hima juga. Hima yang pertama itu namanya Hima Agrotek, Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Kemudian juga ada HMTS, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Terus ada Himati, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Dan juga ada Hima Proter, Himpunan Mahasiswa Prodi Peternakan. Nah, itu ada seperti 4 itu. berarti ya, Ada Bu? 4 himpunan juga, dan alhamdulillah Mas Dodi, Mbak Agusti, semua Hima itu aktif semuanya ya, dan Luar bahkan biasa. juga selain aktif di intern universitas, mereka juga aktif juga bergabung di ikatan Hima di tingkat regional maupun di tingkat nasional, Mbak. Jadi buat teman-teman nih ya yang belum belum punya pandangan nih pengen kuliah di mana, mau ngapain, bisa gabung aja di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, bisa gabung di Fakultas Pertanian, mau sukanya yang mana, monggo silahkan bisa dipilih. Dan juga nggak usah khawatir kalau jaringannya nggak luas, kita jaringannya semuanya ke tingkat nasional. betul, bisa sampai tingkat nasional, bisa kenalan dengan teman-teman dari universitas Iya. yang lain. Nah, Oke, seperti keren itu. sekali. Selain Hima nih Ibu, buat kita para mahasiswa di UMNU tuh menyalurkan bakatnya itu kemana? Kayak aktivitasnya UKM tuh ada apa aja nih di UMNU? Oh, Buat menyalurkan bakat minat kita. Oh ya, kalau di universitas sendiri tuh sebenarnya ada banyak ya UKM-nya itu ya. Tapi beberapa yang saya ingat gitu ya Mbak ya, itu mungkin ada salah satunya itu ada Tanjizi itu bergerak di bidang kerohanian begitu, karena kita kan basicnya juga basic rohani ya, jadi religi begitu ya, itu ada Tanjizi. Kemudian juga kalau yang kepingin naik ke puncak gunung terus menjaga alam itu juga ada itu itu UKM-nya Mata Jala ya, Bu? betul, Mata Jala. Kemudian juga ada apa lagi ya? Ada band juga buat teman-teman Betul, mungkin yang suka bermain monumen ya, musik. ada monumen Band, yang ya. suka bermain musik, band dan juga pop gitu ya mungkin ya. Terus juga ada yang Krico, Kredetama Khoir, itu untuk yang paduan suara nih, yang suka sereosa gitu kan, itu ada paduan suaranya. Kemudian juga ada yang baru itu ada Sanggar Sastra itu baru, dan termasuk nih teman-teman di sini nih. Nah, buat teman-teman yang tertarik dalam dunia perpodcastan, nah ini saya juga promosiin juga nih, di sini juga ada UKM apa namanya, saya lupa Belum malah. dibuat sih Bu. Belum. Iya, Bisa tapi ya? ini sedang dirintis Bu. Iya, sedang Namanya apa dirintis, sih ya. nanti biar kalau misal udah kita share ke teman-teman Oh semua biar iya, tahu. bikin penasaran ya. Oke Bu Rena, ini sungguh luar biasa banget ya informasi yang tadi didapatkan oleh Bu Rena sendiri. Benar Tapi sekali. mungkin itu dulu Bu. Oke. Kalau misal pengen teman-teman di rumah pengen lanjut informasinya apa aja sih, kita bahas di episode selanjutnya Bu. Iya. Nah Oke, betul. ya. Biar teman-teman semua penasaran, kita episode selanjutnya akan ngobrol apa sih Bu, kayak gitu Bu. Mungkin ngobrolin pacarnya Mas Dodi atau Jangan Bu, itu urusan belakang. ya. Oke, thank you Mas Dodi. Oke, Mbak baik, terima Agustin. kasih juga Bu Rena informasi yang sudah di-share buat teman-teman semua. Dan sekali lagi ya, jangan lupa kalau misal di rumah bingung ya Bu, jangan bingung-bingung. Di Kebumen ini ada sebuah universitas yang luar biasa. Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Nih. Betul. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Rena. Sama-sama. Terima kasih juga, dan kita akan berjumpa lagi mungkin di episode yang selanjutnya selanjutnya. gitu Oke, ya Bu. oke, thank Buat you, teman-teman thank semua you. mungkin cukup sekian dulu ya dari kami, saya dan Mbak Agustin dan juga Bu Rena. Semoga teman-teman semua yang di rumah tetap sehat, dan jangan lupa selalu di-share, kemudian Di like, subscribe, and comment TV channel UMNU Kebumen ya Mas. Betul. Baik, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impress all.